Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Tetapi apabila dirasuki oleh miras yang telah jelas dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, khamar, minuman keras adalah salah satu minuman yang akan merusak seluruh anggota tubuh manusia. Al-khamru ummul khabais, induknya dari semua keburukan, induknya dari semua kejelekan. Yuk buat kita semua, anak-anak muda, generasi muda, karena baik buruknya negara kita, masa depan negara kita tergantung pada anak mudanya. Oleh karena itu yuk jauhi khamar dan tolak minuman keras. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Heri Kombi dengan saya Heri Irawan SE. Hari ini saya sedang berada di Majelis Sugonul Falah di Sanding di daerah Gunung Putri dengan kaos Revolusi Akhlak sebagai cinta saya dan mahabbah saya kepada Habibana Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Hari ini sudah berada di dekat saya para guru-guru saya, ada Kiai Haji Mansur As-Salam, ada Ustadz Jenny. Saya akan bincang-bincang dengan guru-guru saya terkait masalah miras. Beberapa waktu yang lalu, kawan-kawan, pemerintah Joko Widodo membuat peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang penanaman modal, di mana di lampiran tersebut salah satu usaha yang dibolehkan oleh pemerintah yaitu investasi miras dan distribusi. Sontak publik menolak aturan tersebut, mulai dari PBNU, mulai dari Muhammadiyah, bahkan Imam Besar Habib Rizik Muhammad bin Husain Shihab dari balik jeruji besi menyatakan nolak tentang miras. Apa sih bahayanya miras bila dikonsumsi oleh anak muda, oleh generasi muda? Apa sih dalil-dalilnya tentang miras? Simak videonya, wawancara saya dengan guru saya Kiai Haji Mansur As-Salam dan juga Kiai Ahmad Jenny berikut ini. Yuk langsung kita wawancara dengan Kiai Haji Mansur As-Salam. Saya sudah berada bersama guru saya Kiai Haji Mansur As-Salam. Assalamualaikum Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, saya ingin bincang-bincang terkait beberapa waktu yang lalu pemerintah Joko Widodo telah membuat peraturan presiden tentang penanaman modal, di mana di lampiran tersebut pemerintah mengizinkan investasi asing tentang minuman keras dan usaha minuman keras. Ya, saya ingin bertanya kepada AA sebagai ulama di daerah Gunung Putri, kira-kira apa sih dalilnya dan apa bahaya miras bila mana dikonsumsi oleh generasi muda kita? Miras. Di dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Maidah ayat 80 90 sampai 91, dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuwaqi'a bainakum al-adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Nah, itu dua ayat di dalam Al-Quran mengajak kepada orang yang beriman dengan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Ini top khusus untuk orang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya miras, maisiru judi, ansab berhala, azlam itu sama saja, ansab azlam, rijsun min amali syaitan. Nah, itu najis, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Najis dari pekerjaan setan, maka harus dijauhilah
oleh kamu semuanya. Itu miras. Andaikan kita bisa menjauhi daripada ajakan tadi itu khamru, maisir, ansab, azlam, la'allakum tuflihun. Niscaya bahwa kamu semua itu akan dijadikan orang yang bahagia. La'ala di dalam Al-Quran itu kalimat roja. Tadulu ala zaman tahqiq. Itu nuduhkan, mengajaknya kita yakin kita akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Ini ayat innamal khamru jadi diawali dengan inama. Inama itu adawat inkhisor yang harus kita benar-benar jauhi. Wa suratil khasuhuna al-khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rizun min amali syaitan. Itu hukum duduknya. Minuman miras, minuman keras, judi, kita menyembah kepada berhala. Itu yang najis. Duduknya hukum. Yang wajib kita jauhi. Andaikan kita bisa menjauhi daripada miras, maisir, ansab, ajlam, maka yakin Allah berkata kita akan dijadikan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Innama, sedangkan tujuan kita untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat. Hidup kita dikatakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah lah yang kita tuju. Apa butuh kita untuk selamanya ingin bahagia dunia akhirat, maka ikutilah ajakan Allah. Seperti di sini la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal bagdo'a bil khamri wal maisir. Pasti mengharapnya setan akan membuktikan kita dan untuk kamu semuanya al-adawah, bermusuh-musuhan, wal bagdo, kita saling membenduk. Itu adanya dasarnya dari khamri wal maisir, dari minuman keras dan kita berjudi. Itu pengharapan setan. Kalau kita mengikuti minum-minum keras dan maisir, nah kita berarti ngikut sama setan. Setan itu mengajak kita asyaiton innama ya'idukumus syaiton innama syaitona ya'idumukul pakro. Pasti setan mengajak kita untuk hidup fakir, belangsak, miskin. Kalau kita mengikuti ajakan Allah, maka Allah berkata pasti kita itu akan selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenyataan lama ya Agnes. Nah, sedikit. Wa yasuddukum an dzikrillah. Maka setan itu memborok kita, menggiringkan kamu semuanya an dzikrillah. Kita jauh untuk zikir ke Allah. Kita jauh untuk ingat Allah. Wa anis sholati, dan kita akan jauh ingat kepada sholat. Jadi artinya kalau orang yang meminum khamar, orang yang meminum minuman keras itu adalah salah satu amalan syaitan. Jadi dampaknya itu kalau orang mengkonsumsi minuman keras itu dapat jauh dari Allah, gitu ya. Jadi tidak akan selamat dunia dan akhirat. Jauh untuk setan. Fahal antum muntahun. Hal istifham ditakrir.
kalau kamu mengikuti ajakan setan untuk minum khamar dan maisir, masa iya kamu semuanya itu badan dihabiskan di dunia untuk menuju ke pakiran kita. Itulah Allah berkata, mengajak kepada kita orang-orang yang beriman, kalau kita ingin bahagia, enak, duduk manis dunia akhirat, ikutilah ajakan Allah. Kalau kita hidup ingin kumplang-kampleng, ingin belangsak, ingin fakir, ingin celaka, ikutilah ajakan setan. Meminum khamar dan maisir itu. Bahaya meminum miras. Dalam pemaparan beliau, saya menemukan kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin hidup selamat dunia akhirat, maka kita harus mengikuti ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ingin hidup dalam kesengsaraan, baik dalam dunia akhirat, silahkan kita mengikuti ajaran setan dengan melakukan minuman keras gitu ya, dan lain sebagainya. Semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Silahkan kita mau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Oke, selanjutnya saya akan wawancara dengan guru saya satu lagi, yaitu Ustadz Ahmad Juwaini yang sudah ada di hadapan saya. Oke, langsung kita ke beliau kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saat ini saya sudah berada bersama guru saya yang satu lagi, Ustadz Ahmad Juhaini. Saya akan bertanya tentang beliau karena kalau tadi di dalam surat Al-Maidah dijelaskan, menurut guru saya juga, Kiai Haji Mansur As-Salam, bahaya meminum miras itu dapat membuat seorang celaka dunia dan akhirat. Banyak masyarakat yang berkata, kalau meminum miras itu urusan saya, gitu kan? Urusan saya, yang minum saya, yang celaka saya, ngapain kamu ikut-ikutan? Nah, kita sebagai generasi muda ketika menemukan orang-orang seperti itu, apa sih yang perlu kita lakukan dan apa sih bahayanya meminum miras bagi anak-anak muda, bagi anak-anak kita dan generasi muda, baik untuk masa depan dia sebagai anak bangsa maupun sebagai generasi muda Republik Indonesia. Ya, karena aneh nih, pemerintah tiba-tiba mengesahkan investasi yang menghalalkan di situ atau melegalkan legalitas miras, walaupun memang hanya di beberapa provinsi. Tetapi kan kalau bahasa manajemen itu, orang jualan itu pengen untung. Gimana caranya? Gimana caranya saya punya pabrik yang konsumsinya itu akan banyak? Pastikan nanti dampaknya tidak hanya di beberapa provinsi yang ditentukan saja. Ujung-ujungnya penjualannya bisa merambat ke mana saja. Itu bagaimana dalilnya? Apa bahayanya? Silahkan Pak Ustadz penjelasannya. Untuk penjelasan tentang miras yang akan dilegalkan oleh pemerintah, walaupun hanya di beberapa provinsi, tetapi tidak menutup kemungkinan meluas pada seluruh Pulau Jawa atau Indonesia. Karena seorang investasi tidak mungkin akan membatasi apa yang dia produk hanya untuk beberapa provinsi saja. Dan untuk bahaya miras bagi umat Islam khususnya anak-anak muda, karena nasib bangsa, nasib satu kampung itu berada di tangan anak muda. Subal'an rijalul ghaddan. Anak muda sekarang pengganti para ulama-ulama ke depan atau orang-orang tua ke depannya. Sehingga di mana para pemudanya baik, insya Allah bangsa ini akan menjadi baik. Di mana pemudanya soleh, insya Allah kampung tersebut akan menjadi kampung yang soleh. Tetapi apabila dirasuki oleh miras yang telah jelas dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, yang sebelumnya sudah dibahas oleh guru saya juga, yaitu Kiai Haji Mansur As-Salam, tentang dalil-dalil miras yang telah jelas di dalam ayat suci Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Nabi, baginda Rasul mengatakan pokok daripada seluruh kejelekan ialah berada di dalam miras. Sehingga baginda Rasul mengatakan, fawalladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan ma syaribal khamri illa mal'unun fi taurati wal inzil waz zabul wal furqan. Kata Rasul,
demi hak yang telah mengutus aku sebagai nabi, maka tidaklah seseorang meminum khamr atau apapun namanya, apapun bentuknya zaman sekarang yang dimasukkan dalam kategori narkotika, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'anul Karim. Artinya setiap agama itu melarang ya sebenarnya. Sebenarnya setiap agama melarang keras, mengharamkan daripada khamr. Jadi kalau ada yang melegalkan khamr, agamanya apa? Tanda kutip ya. Tanda kutip. Tahu tuh. Iya. Kita tidak tahu apa agamanya. Karena seluruh agama mengharamkan. Bahkan Rasul juga mengatakan, siapa orang yang meminum khamr, fala tajawwajuhu, wa inna marda fala ta'uduhu, wa inna mata fala tusallu alaih. Ketika seseorang meminum khamr, jangan ditikahkan. Masya Allah, saking bahayanya khamr. Karena ketika seseorang sudah minum khamr dalam keadaan mabuk dinikahkan, maka nggak sah nikahnya. Dalam keadaan mabuk, yaitu dengan meminum khamr tersebut. Bahkan ketika sakit pun, sakit gara-gara banyak minum khamr, sehingga orang tersebut kecanduan khamr, tiada hari tanpa minum khamr karena dilegalkan di negeri kita tercinta, maka jangan kau jenguk orang tersebut. Bahkan sampai mati gara-gara minum khamr, maka fala tusallu alaih, kata Rasul, jangan kau salatkan orang yang mati dalam keadaan mabuk. Berarti siapa yang bertanggung jawab ketika anak-anak muda di negeri kita tercinta yang dilegalkan, disahkan sehingga tidak ada larangan sama sekali. Pemaparan Ustadz Jai ini begitu sangat bahaya sekali, khamr ya. Bahkan sampai kalau ada yang jomblo nih, kamu ini pada jomblo, ketika kamu minum khamr dan kamu mabuk, tidak boleh dinikahkan. Dan bahkan ketika nauzubillahi min dzalik summa nauzubillah, ketika kamu meninggal dunia saat dalam keadaan mabuk, maka tidak perlu disolatkan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ayo generasi muda, kawan-kawan ke semua, kita jauhi minuman-minuman keras, kita tolak khamr peredarannya dan produksinya dimanapun itu berada. Karena Bang Roma pun sudah menyanyi sebuah lagu, minuman keras, miras, itu tidak boleh ya, kata Bang Roma. Oke, masih ada guru-guru saya, ustaz-ustaz di sini. Kita minta pandangan beliau tentang bahaya khamr itu seperti apa. Yuk, selanjutnya dengan Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh warga NKRI yang saya hormati dan saya banggakan. Bertemu dengan saya Ki Ngakak. Orang ngomong saya dengan Ki Ngakak karena kalau saya ngomong suka ngakak alias suka ketawa. Menyimpuli daripada atau menggarisbawahi daripada masalah khamr yang tadi dijabarkan oleh guru-guru saya. Yang pertama Al-Mukarram Kiai Haji Mansur As-Salam, dan yang kedua Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zuhaini. Beliau memaparkan begitu banyak tentang masalah miras, berikut bahaya dan dampaknya. Di sini juga saya akan memberikan taukid atau penguatan masalah khamr atau yang kita sebut adalah miras alias minuman keras. Dalam satu keterangan bahwa khamr atau miras itu dikatakan al-khamru ihdal masyaribi yufsidu jismal insani min bidayati zaman ilal ana. Dia khamr itu adalah salah satu minuman yang akan merusak kepada seluruh anggota tubuh manusia, termasuk saya. Kalau saya mengkonsumsi mungkin rusak juga. Mudah-mudahan rekan-rekan semua tidak pernah mengkonsumsinya, amin. Dan mudah-mudahan tidak pernah mau lagi mengkonsumsi minuman keras seperti yang dikatakan oleh Raja Dangdut, Bang Roma Irama. Jadi walaupun setes, kita tidak akan pernah mau minuman keras lagi. Jadi khamr itu adalah salah satu minuman yang akan merusak kepada anggota tubuh manusia, mulai dari zaman pertama dia minumnya sampai zaman sekarang ya. Zaman sekarang dari dahulu bahwasanya minuman keras itu adalah salah satu minuman yang akan merusak anggota tubuh manusia. Bahkan dalam satu keterangan Rasul mengatakan, "Idza jaa yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannama ismuhu harisun."
dalam satu hadis tersebut bakal datang di hari kiamat nanti, yaitu keluar satu makhluk, yaitu dari api neraka jahanam. Nama makhluk tersebut ialah Haris. Nah, yang namanya Haris, awas nih, hati-hati. Kenapa? Haris ini adalah wahwa min walil aqrab. Dia adalah anak daripada kelabang. Lalu kemudian si Haris tersebut ditanya, ila aina tadhabu wa liman tatlubu? Haris, kamu akan mencari siapa dan akan pergi kemana? Maka Haris mengatakan, khamsata nafarin, saya akan mencari dan menemukan 5 golongan. Yang pertama adalah aqul walidain, orang yang suka menyakiti orang tua. Kedua yaitu orang yang saribul khamr, orang yang suka meminum minuman keras. Nah, di sini hadis Rasul mengatakan, jadi hati-hati nanti di hari kiamat, barang siapa yang suka meminum khamr atau minuman keras, maka dia akan menjadi makanan empuk si Haris, di mana si Haris tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka jahanam yang panjangnya dia dari masyrik sampai maghrib, dari ujung sebelah barat sampai ke ujung timur, dan tingginya dia dari bawah bumi sampai ke atas langit. Kalau kita bayangkan begitu besar makhluk tersebut. Nah, si Haris tersebut akan mencari yaitu orang-orang yang suka meminum minuman keras. Jadi di antara 5 golongan tersebut yang dicari adalah salah satunya orang yang suka meminum minuman keras. Oleh karena itu, mari mulai dari saat ini sampai akhir hayat kita jauhi minuman keras. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah sudah jelas bahwasanya minuman keras itu rijzun min amali syaitan, adalah satu najis dari pekerjaan setan. Jadi barang siapa yang menjauhi minuman keras tersebut, berarti dia telah menjauhi najis yang dikerjakan oleh setan. Dan insya Allah barang siapa yang sudah bisa menjauhi miras, insya Allah hidupnya akan menuju kebahagiaan. Jika kita tidak ingin bahagia, jika kita ingin celaka, silahkan minum yang namanya minuman keras. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan pernah berani mencoba yang namanya miras, karena akan merusak seluruh anggota tubuh manusia. Sekali lagi saya katakan, al-khamru ihdal masaribi yufsidu jismal insani. Jadi khamar, minuman keras, adalah salah satu minuman yang akan merusak seluruh anggota tubuh manusia. Jangan pernah mau. Nah, tadi itu kawan-kawan pandangan dari King Akak atau Ustadz Yusuf yang biasa disebut King Akak, bahwasanya kalau seorang manusia minum khamar atau minum arak, minum minuman keras, suatu saat nanti di yaumil kiamah akan menjadi mangsa binatang yang amat sangat mengerikan yang keluar dari neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Yuk kita jauhin minuman keras. Nah, saya akan lanjut ke Ustadz Bahrum. Ya, Ustadz Bahrum. Saya masih ingin bertanya, apa sih bahaya minuman keras tentang apa dari Ustadz Bahrum ini untuk anak-anak kita? Oke, lanjut kita ke Ustadz Bahrum, kawan-kawan. Oke, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Sehat? Baik. Baik ya. Tadi kita udah mendengarkan beberapa pemaparan dari beberapa guru kita tentang bahaya minuman keras. Mulai dari minuman keras adalah sebuah amalan setan, perbuatan setan. Tergantung kita memilihnya, mau memilih jalur yang mana gitu kan. Betul. Karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk tentunya. Tadi juga udah disampaikan bahwa orang yang meminum keras jangan dinikahkan, biarin jomblo sampai mati. Bahkan kalau mati pun kata Ustadz Ahmad Joeni jangan disolatkan ya, karena saking itunya minuman keras tersebut. Tadi Ustadz Ngakak juga mengatakan akan menjadi mangsa binatang yang dari neraka jahanam di yaumil kiamah nanti. Bagaimana pendapat Ustadz Mahrum nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi tentang masalah khamar, akhir-akhir ini ramai dibicarakan di medsos tentang masalah bahayanya khamar yang banyak sekali didengungkan di dunia maya. Oke, saya hanya sedikit saja menyikapi tentang masalah bahayanya khamar. Dalam satu hadis dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-khamru ummul khaba'is. Faman syaribaha lam tuqbalu sholatahu arba'ina yauman. Al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah induknya dari semua keburukan. Induknya dari semua kejelekan.
Faman syaribah, dan barang siapa yang meminum khamar, lam tuqbalu sholatahu arba'ina yauman, tidak akan Allah terima ibadah sholatnya selama 40 hari. Jadi ketika kita meminum khamar, walau kan habis kotan, walau hanya setetes yang kita minum, lam tuqbalu sholatahu arba'ina yauman, karena saking haramnya itu khamar yang kita minum. Dalam artian disini khamar dikatakan haram karena khamar itu akan menghilangkan akal kita, akal sehat kita. Zawalul akli, akal kita yang sehat akan hilang. Ketika akal seseorang itu hilang, maka apapun yang ia lakukan tidak sesuai akal sehatnya, maka itu dikatakan al-khamru ummul khabais, induknya dari semua keburukan, induknya dari semua kejelekan. Perbuatan yang ia lakukan adalah tidak dalam keadaan sadar. Kenapa? Karena dia hilang akal. Jadi itu saja yang saya sampaikan secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan-kawan, bahaya khamar itu karena menghilangkan akal, sangat dahsyat, luar biasa bahayanya. Artinya yuk buat kita semua, anak-anak muda, generasi muda, karena baik buruknya negara kita, masa depan negara kita tergantung pada anak mudanya. Oleh karena itu yuk jauhi khamar dan tolak minuman keras. Mungkin itu bincang-bincang saya dengan para ustadz, para guru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.